Senin ini Jeani sangat sibuk, karena dia memiliki janji temu dengan calon investor baru di perusahaannya. Jika kerjasama ini berhasil maka dia akan mendapatkan suntikan dana dalam jumlah yang besar. Modal besar tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar pula, maka dengan begitu dia pun bisa menyelesaikan hutangnya pada Jaiden dengan lebih cepat. Jam 9 pagi Jeani sudah tiba di perusahaan Oceanic Furniture, bertemu dengan Tuan Kanu sebagai petinggi di perusahaan tersebut. Semua desain dari perusahaanmu sangat bagus, setelah kulihat semua laporannya, perusahaanmu hanya kurang di bagian promosi, ucap Tuan Kanu. Kami memang hanya melakukan promosi sekedarnya, Tuan. Karena terbatasnya biaya, terang Jeani dengan jujur. Banyak sekali hal yang mereka bicarakan pagi ini, sampai akhirnya tiba di sebuah keputusan bahwa kerjasama di antara mereka berdua benar-benar terjalin. Jabat tangan di ujung pertemuan menandakan kesepakatan tersebut, selanjutnya hanya tinggal penandatanganan kontrak dan mulai bekerja sesuai isi kontrak. Yes. Pekik Jeani dengan suara pelan, ketika dia sudah keluar dari ruangan Tuan Kanu. Jeani bahagia sekali. Dengan senyum yang terukir lebar dia pun kembali ke perusahaan. Waktu pun bergulir. 1 bulan kemudian Jeani sampai sering tidak tidur di apartemen karena sibuk dengan pekerjaannya. Jeani lebih banyak menghabiskan waktu di perusahaan, dia bahkan merubah posisi ruang kerjanya agar bisa memiliki ranjang untuk tempat dia tidur. Jeani yang sibuk dengan dunianya sendiri membuat Jaiden merasa terabaikan oleh wanita tersebut, belum apa-apa Jaiden sudah merasa kehilangan. Dia tidak suka Jeani yang sibuk dengan pekerjaannya seperti ini, tapi Jaiden tidak punya alasan yang kuat untuk meminta wanita itu tetap tinggal. 2 bulan kemudian akhirnya semua usaha keras Jeani membuahkan hasil yang sepadan. Berkat promosi besar-besaran bahkan sampai membayar seorang artis kini produk dari perusahaannya makin dikenal oleh banyak orang. Makin banyak pelanggan dan akhirnya keuntungan yang didapat jadi berkali-kali lipat. Perkembangan perusahaan Jonathan yang begitu signifikan itu juga terpantau jelas oleh Jaiden. Hingga di suatu malam di saat Jeani pulang ke apartemen, Jaiden pun mempertanyakan tentang keberhasilan perusahaan istrinya tersebut. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah wanita yang seambisius ini, ucap Jaiden. Kalimat yang sampai menghentikan langkah kaki Jeani. Wanita cantik itu jadi urung untuk terus berjalan menuju kamarnya, jadi terhenti dan menatap ke arah Jaiden yang duduk di sofa ruang tengah. Apa maksudmu? Tanya Jeani kemudian. Dulu komunikasi di antara mereka memang pernah membaik tapi karena kesibukan Jeani, membuat keduanya jadi tidak pernah saling bicara lagi. Apa ucapanku kurang jelas? Aku bilang kamu adalah wanita yang ambisius, ternyata uang dariku saja tidak cukup, sampai mendatangi Oceanic Furniture. Apa kamu menggoda Tuan Kanu untuk mendapatkan kerjasama itu? Balas Jaiden, bertanya lalu tersenyum miring. Dia sendiri juga heran kenapa bisa kalimat seperti itu lolos dari mulutnya, padahal tadi niat Jaiden hanya ingin bicara dengan baik-baik. Tapi malah yang terlontar kalimat seperti ini. Ya sudah, karena Jaiden tak bisa kembali menelan ucapannya jadi dia lanjutkan saja bicara dengan kata-kata yang kasar. Kamu ingin jadi wanita perebut suami orang? Tanya Jaiden lagi, pasalnya Tuan Kanu pun telah menikah dan memiliki anak. Jaiden sungguh tidak percaya jika Jeani bisa bekerja sama dengan perusahaan paling berpengaruh di bidang furniture, rasanya tidak mungkin jika hanya mengandalkan kemampuan wanita itu saja. Itulah kenapa Jaiden sampai berani melontarkan kalimat sejahat ini. Dan Jeani yang mendengar semua ucapan Jaiden sampai tercengang dibuatnya. Bahkan di saat keberhasilannya pun selalu saja dipandang sebelah mata oleh pria ini. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, Jay.
Lagi pula aku datang ke sini bukan untuk menginap di apartemen. Aku akan mulai mengambil barang-barangku karena 1 bulan lagi kita akan berpisah, terang Gianni, bicara dengan suaranya yang tak kalah dingin. Sedangkan Jaden justru tertawa kecil saat mendengar jawaban Gianni tersebut. Apa Tuan Keanu juga membelikanmu tempat tinggal baru? Tanyanya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Padahal Gianni selama ini tinggal di kantornya. Dan kini giliran Gianni yang tertawa hambar, tak menyangka bahwa pikiran Jaden begitu jahatnya pada dia. Anggap saja seperti itu, jawab Gianni, lalu segera berlalu dari sana. Pikiran dan hati Gianni sudah lelah karena pekerjaan, itulah kenapa dia pilih untuk iya-iyakan saja semua ucapan Jaden. Sungguh, Gianni tak punya waktu untuk merasa bersedih atas semua tuduhan pria itu. Tiba di dalam kamarnya, Gianni langsung mengunci pintu dan segera menyelesaikan apa tujuannya datang ke apartemen ini. Ketika berjalan menuju lemari tanpa sadar tangan kanannya bergerak secara otomatis untuk mengelus perutnya yang kini sudah mulai membuncit, tapi kecil sekali. Hanya terlihat seperti seseorang yang baru saja makan dan kekenyangan. Semenjak 2 bulan terakhir, Gianni juga sudah tidak lagi memakai baju yang press body, jadi makin tertutuplah kehamilannya. Gianni kini lebih suka menunjukkan pundaknya yang terbuka. Gianni kemudian mengambil kopernya dan mulai memasukkan beberapa baju dan barang, karena hanya pindahan sendiri jadi Gianni tak bisa membawa banyak-banyak, harus dicicil. Dan ketika membuka lemari baju bagian bawah, Gianni melihat surat kontrak pernikahannya dengan Jaden. Bibirnya tersenyum, merasa bahagia ketika mengetahui bahwa pernikahan yang tak diinginkan ini akan segera berakhir. Suara ponsel milik Gianni yang berdering memecah fokus wanita cantik tersebut. Dia segera menuju ke arah ranjang dan membuka tas, merogoh ponselnya lalu melihat nomor baru yang menghubungi. Nomor siapa ini? Gumam Gianni, sejenak berpikir menerka kira-kira nomor siapa. Nomor Gianni termasuk sangat privasi, jadi tidak mungkin sembarang orang yang mengetahuinya. Pasti salah satu dari kenalannya. Tapi cukup lama berpikir, Gianni merasa akhir-akhir ini tidak pernah memberikan nomor ponselnya pada siapapun. Gianni lantas mengabaikan panggilan telepon itu begitu saja. Namun saat dia hendak meletakkan ponsel itu di atas ranjang tiba-tiba kembali berdering dari nomor ponsel yang sama. Mulai berpikir bahwa ini adalah panggilan telepon penting jadi langsung dia angkat saat itu juga. Halo, jawab Gianni. Halo Jin, ini aku Daryl, ucap pria di ujung sana. Sebuah suara yang membuat Gianni langsung membuang nafasnya dengan kasar. Daryl, sepertinya aku perlu mengingatkan satu hal padamu, bahwa aku tidak bisa memakai barang yang sudah kubuang, kata Gianni langsung, mereka sudah putus dan tidak mungkin bisa kembali bersama lagi, itu adalah prinsip Gianni. Dan sekarang saat mengetahui Daryl terus berusaha untuk kembali dekat dengannya, bukannya merasa senang Gianni justru merasa risih. Namun mendengar kata-kata kasar dari Gianni tersebut, bukannya merasa sakit hati Daryl justru tersenyum kecil. Entah kenapa dia selalu merasa bahwa Gianni jadi lebih cantik ketika sedang marah seperti ini. Aku tahu Jin, tapi dengarkan aku lebih dulu. Apa yang mau kamu sampaikan? Balas Gianni dengan ketus. Kemarin Lisa menemui aku. Jadi kenapa jika dia menemui kamu? It's not my business. Balas Gianni ketus. Tentu saja urusanmu, karena itu dengarkanlah ucapanku baik-baik. Gianni lagi-lagi membuang nafasnya dengan kasar, benci sekali jika harus selalu mendengarkan ucapan pria bajingan tersebut. Lisa mengatakan semuanya padaku tentang kondisi pernikahanmu dengan Jaden, termasuk surat kontrak yang kalian buat, terang Daryl. Gianni sampai tercengang ketika mendengar hal tersebut.
Belum apa-apa dia sudah merasa bahwa Daryl akan menggunakan rahasia ini untuk memperdaya dia. Dasar licik. Maki Jeannie di dalam hati, dia juga tidak menyangka bahwa Lisa akan bertindak sejauh ini. Sekitar 1 bulan lagi kamu akan berpisah dengan Jaden kan? Tidak usah basa-basi, jadi apa maumu? Tanya Jeannie langsung. Aku belum selesai bicara Jeannie, dengarkan aku dulu, balas Daryl dengan senyum yang terukir semakin lebar, kini merasa bahwa dia telah jadi pemegang kendali di antara mereka berdua. Sejak pertemuan kita di makan malam Nyonya Lily waktu itu aku terus mengawasi kamu, tahu bahwa kamu sering mendatangi rumah sakit untuk memeriksakan kehamilanmu dan aku sangat tahu bahwa kehamilan itu kamu sembunyikan dari semua orang. Dek. Jeannie benar-benar terkejut ketika mendengar ini, kedua kakinya bahkan seketika melemah, andai tidak berpegang pada pinggiran ranjang pasti Jeannie akan jatuh bersimpuh di lantai. Jaden tidak tahu jika kamu hamil kan? Tanya Daryl lagi. Sedangkan Jeannie seketika terdiam 1000 bahasa. Aku mengatakan ini semua bukan untuk mengancammu atau menakut-nakuti kamu Jin. Aku hanya ingin kita kembali menjalin hubungan, kamu tidak ingin jadi kekasihku. Tak apa, kita masih bisa menjadi teman, jelas Daryl, dia mengambil jeda sebelum kembali melanjutkan ucapannya, Lisa tak selugu pikiranmu, dia sangat licik. Aku tidak ingin kamu semakin lama berurusan dengan wanita itu. Jadi aku akan membantumu untuk segera berpisah dengan Jaden. Aku tidak masalah jika kamu mengatakan pada semua orang bahwa itu adalah anakku, timpal Daryl dengan suara yang terdengar makin menggebu-gebu. Sementara Jeannie, justru merasa pusing dengan ini semua. Di saat dia nyaris saja menyelesaikan urusan dengan Jaden tiba-tiba ada saja masalah lain yang menghampiri. Daripada menjawab semua ucapan Daryl tersebut, Jeannie pilih untuk langsung memutus sambungan telepon di antara mereka berdua. Jeannie bahkan menonaktifkan ponselnya agar tidak dihubungi oleh siapapun. Astaga ya Tuhan, baru saja aku merasa senang. Dan sekarang tiba-tiba Daryl datang. Aku harus bagaimana Tuhan? Maumu aku bagaimana? Tanya Jeannie dengan nada menuntut dan terdengar putus asa, bingung ingin mengadukan pada siapa jadi dia bicara pada Sang Tuhan. Jeannie juga mengusap wajahnya frustasi, hal yang paling dia takutkan adalah sang ayah mengetahui semua kebenaran ini. Tentang penjebakan yang dia dan sang mama lakukan. Jika hanya dia saja yang dimarahi atau diusir dari rumah itu bukan masalah, tapi bagaimana dengan Mama Denisa? Dan setelah lama tidak menangis, akhirnya Jeannie pun menjatuhkan air matanya. Pikirannya mendadak buntu. Bahkan jadi tak punya tenaga untuk kembali mengemas baju-baju ke dalam koper. Jeannie menangis sampai lelah, sampai waktu berjalan semakin larut malam. Hampir jam 11 malam, Jeannie baru bisa menenangkan dirinya sendiri. Tak peduli pada waktu, akhirnya Jeannie kembali mengemas beberapa barangnya. Ketika dia keluar dari dalam kamar, Jeannie sudah tidak melihat Jaden di ruang tengah. Dia pergi begitu saja tanpa ada kata-kata. Jeannie tidak tahu bahwa Jaden melihat kepergiannya dari arah dapur, Jaden yang sejak tadi menunggu namun kaku ketika ingin bicara. Sekitar jam 11 malam itu akhirnya Jeannie pulang, menuju perusahaannya, menuju ruang kerjanya yang kini sudah menyerupai kamar di salah satu sudut. Malam pun bergulir, saat pagi menjelang Jeannie tetap tidak menghidupkan ponselnya. Dia putuskan untuk menghubungi sang mama melalui telepon kantor. Halo? Jawab Mama Denisa, cukup heran kenapa nomor kantor menelpon dia. Ini aku, Ma, jawab Jeannie. Mendengar suaranya saja Mama Denisa sudah tahu bahwa suara ini adalah milik anak perempuannya, Jeannie. Ya ampun sayang, kenapa kamu menghubungi Mama menggunakan nomor ini? Di mana ponselmu?
Tanya Mama Denisa secara bertubi. Tapi Jeani tidak menjawab satupun pertanyaan itu, namun dia justru menceritakan semua yang telah terjadi padanya, terutama tentang Daryl dan Lisa yang telah mengetahui semua kebenaran. Bagaimana jika kita langsung katakan saja semuanya pada Papa, Ma? Jangan sampai Papa Joe tahu dari orang lain, tawar Jeani dengan suara yang terdengar lirih. Dan Mama Denisa makin gemetar ketika mendengar tawaran tersebut. Dia kira hubungan di antara Jayden dan Jeani telah baik-baik saja, dia bahkan telah berharap lebih, tapi ternyata tiba-tiba ada badai besar yang menghantamnya dalam sekejap. Perekonomian keluarga mereka memang telah stabil, tapi ternyata tetap ada harga yang harus dibayar untuk ini semua. Mereka tak bisa selamanya terlepas dari yang namanya kesalahan. Bagaimana, Ma? Tanya Jeani lagi, sementara Mama Denisa merasa begitu takut untuk menjawab iya, sangat takut akan kemarahan sang suami. Ma, jangan diam saja seperti ini, aku juga bingung harus bagaimana, ucap Jeani. Dia kembali bicara karena sang mama terus saja diam, sementara sekarang Jeani butuh bantuan untuk mengambil keputusan. Aku pusing jika terus merasa tertekan seperti ini, Ma. Mungkin sekarang memang waktunya kita untuk mengatakan semua kebenaran ini kepada Papa, kata Jeani lagi. Sedangkan Mama Denisa terus saja merasa ragu, karena masih besar harapannya bahwa pernikahan Jeani dan Jayden akan berhasil. Bantah saja semua ucapan Lisa dan Daryl jika kedua orang itu mengungkap tentang kebenaran ini. Harusnya yang sekarang mereka lakukan adalah membujuk Jayden, bukannya mengungkap semua kebenaran ini kepada Papa Jonathan. Begitulah yang ada di dalam pikiran Mama Denisa. Ma, rengak Jeani, dia sampai nyaris ingin menangis karena sang mama tak kunjung memberikan respon apapun. Tenang sayang, kamu harus tenang dulu, jangan gegabah seperti ini, jawab Mama Denisa akhirnya. Jika Papa Jonathan mengetahui semuanya bisa-bisa hubungan kita dan keluarga Hutomo pun akan semakin renggang, Papa pasti akan langsung mengatakannya kepada Papa Rendra dan Mama Nadine. Timpal Mama Denisa pula. Bukankah selama ini hubunganmu dengan Jayden sudah membaik? Kenapa kalian berdua tidak coba mempertahankan pernikahan saja, abaikan tentang Lisa dan Daryl, terang Mama Denisa kemudian. Astaga Ma, sejak kapan hubunganku dengan Jayden membaik? Kami tidak pernah baik, jika nampak baik itu semua hanyalah sandiwara, balas Jeani dengan suara yang terdengar begitu tegas. Ini semua bukan hanya tentang kebenaran penjebakan malam itu, Ma. Tapi aku dan Jayden memang sama-sama ingin berpisah. Jayden sangat mencintai Lisa, Ma. Mereka berdua bahkan tetap bersama selama ini. Terang Jeani, kini tidak ada lagi yang dia sembunyikan, bahkan Jeani mengatakan kebenaran tentang Jayden yang selama ini menjadikannya jalang. Jayden hanya menjadikan dia sebagai pelampiasan nafsu, tidak ada sedikit pun perasaan tulus di antara keduanya. Dan mendengar penjelasan Jeani kali ini, Mama Denisa seketika tersentak. Tak menyangka jika ternyata semuanya begitu berat untuk sang anak. Dadanya nyeri sekali, rasanya seperti bisa merasakan sakit hati yang dirasakan oleh sang anak. Dan makin sakit karena terjatuh dari harapannya yang terlalu berlebihan. Maafkan Mama Jin, maafkan Mama, jawab Mama Denisa dengan penuh penyesalan. Entah sudah berapa banyak dia mengucapkan kalimat permintaan maaf tersebut. Tapi selalu saja Mama Denisa melakukan kesalahannya yang sama, menempatkan Jeani pada posisi yang begitu sulit. Hanya demi memenuhi harapannya sendiri. Di ujung sana Jeani pun sudah menangis, bagaimana air mata itu tidak keluar ketika dia menjelaskan tentang harga dirinya yang selama ini diinjak-injak oleh Jayden. Sekarang juga datanglah ke rumah dan ayo kita katakan pada Papa tentang semua kebenaran ini, putus Mama Denisa kemudian, jika beberapa saat lalu dia begitu ragu namun sekarang tidak lagi.
Mama Denisa justru begitu bertekad untuk memisahkan Jeani dan Jaiden, bahkan tidak peduli lagi dengan yang namanya hubungan baik di antara keluarga dia dan keluarga Hutomo. "Baik Ma, aku akan pulang sekarang," balas Jeani. Meski merasa begitu sedih tapi setidaknya dia sekarang merasa lega, karena sang mama akhirnya bersedia mengakhiri semuanya. Dan setelah panggilan telepon itu terputus, Jeani pun segera meninggalkan kantor untuk menuju rumah. Tiba di rumah utama keluarga Jonathan waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Dua adiknya telah pergi untuk mengenyam pendidikan, jadi di rumah hanya ada dia dan kedua orang tuanya. Meski selama ini hidup Jeani rasanya begitu berantakan, tapi dia tidak ingin kedua adiknya mengalami nasib yang sama.